Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Webdev. Pada video kali ini kita akan membahas inheritance, yaitu pewarisan. Nah, dalam Odoo kita dapat melakukan inheritance pada 3 tempat, yaitu pada model, lalu yang kedua adalah view atau XML. Nah, apapun yang ada di dalam file XML seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu view, menu item, ataupun action. Nah, lalu terakhir adalah controller. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, yaitu inheritance pada model. Pertama, kita kan akan memodif atau merubah sebuah fungsi atau pada Python dari sebuah model yang sudah ada. Contoh, sekarang kita ingin melakukan modifikasi pada modul sales ini. Kita sekarang buat dahulu modul baru kita, modul custom baru kita untuk memodif sales ini. Kita bisa langsung saja pada folder kita bisa tambah folder baru. Sales custom. Oke. Nah, lalu di dalam sini ada models, lalu ada view, dan model dan view dulu. Lalu pada model kita perlu file init ya, file init. Lalu kita copy saja dari yang sudah ada. Lalu init yang di luar dan manifestnya, model, view, dan init. Oke, untuk init kita masih belum ada file apapun, kita komen dulu. Lalu init di sini import model, oke, manifest. Nah, sini kita bisa ganti saja. Kita tadi planningnya untuk melakukan modifikasi pada sales, maka depends kita harus memasukkan modul sales tersebut. Jadi untuk menjalankan modul custom kita, sales harus sudah diinstal. Jika belum diinstal, dia bakal otomatis menginstal. Nah, di sini kita bisa masukkan sel, karena sales itu nama modulnya sales harusnya. Coba kalau kita lihat, nah ini modul aslinya, ini sel. Oke. Lalu untuk data kita nanti hanya akan menggunakan satu view, kita simpan sini. Oke, ini saja sudah cukup. Oke, itu dulu. Lalu pada file JSON VS Code kita, nah kita bisa ke sini tadi ya, sini. Lalu jangan lupa kita ganti biar kita tidak perlu melakukan update manual pada apps terus. Tapi untuk sekarang kita kan belum diinstal, jadi kita biarkan dulu. Kita jalankan server, karena saya sudah jalanin, saya restart saja. Oke, coba kita refresh. Apps, kita cari file modul sales custom kita tadi. Nah, ini modul kita tadi, activate untuk menginstal. Lalu karena sudah terinstall, kita bisa langsung sekalian saja sales custom ya. Oke, sudah terinstall. Nah, kita akan mulai melakukan inheritance. Kita di sini coba mencari fungsi mana yang sebagai contoh ingin kita rubah fungsionalnya. Misal kita saat masuk, lalu di sini, nah ini kan ada tombol cancel nih. Jika status salesnya masih quotation atau draft, akan ada tombol cancel. Kalau kita klik, ini bakal jalan saja normal. Nah, oke, dia jalan karena tidak ada penghalang apapun. Kita set balik ke quotation. Bagaimana jika kita menggunakan settingan kita kemarin? Kita coba ke setting, kita lihat user kita kemarin kan kita membuat akses baru tuh.
Nah, di sini kan school apps kita numpang saja ya. Pada school apps ini, jika school app administrator dan user, bagaimana kalau yang boleh meng-cancel hanya user administrator? Jika akses dia hanya user, tidak bisa melakukan cancel. Nah, untuk sekarang kita coba kan, jika kita menggunakan demo, user demo, untuk memastikan kita ke sales, buka yang tipe statusnya quotation, kita coba cancel. Nah, dia kan masih bisa nih. Kita pengennya melakukan perubahan, tidak bisa jika akses dia hanya user, akses harus admin. Nah, kita menggunakan akses kita kemarin. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan inheritance untuk menambahkan atau menyisipkan kode kita pada fungsi yang sudah ada. Pertama, pada model. Nah, ini model kita. Tambahkan dulu file baru. Contoh ini sell order ya. Oke, sell order. Lalu pada init jangan lupa import sell order. Oke. Lalu pada sell order kita akan melakukan inheritance pada model sell order pada fungsi ini si cancel. Di sini kita bisa mengaktifkan mode debug. Jika pada mode debug, di sini kalau kita melakukan hover pada suatu fungsi, dia akan memunculkan nih metodenya action cancel. Itu ada tulisan method action cancel. Nah, preview method action preview sell order, ataupun pada sini ada tanda tanya. Kalau kita hover akan muncul keterangan-keterangannya. Nah, ini nama fungsinya adalah action cancel. Oke, saatnya kita melakukan inheritance. Nah, ada cara gampang untuk kita melakukan coding dalam Odoo. Nah, karena di sini kita ingin melakukan inheritance, kita bisa search aja, karena pada dasarnya setiap yang kita mau lakukan pasti modul-modul Odoo yang lain sudah melakukannya. Di sini kita bisa tulis inherit. Sini saya filter hanya file Python ya. Nah, pada akan menampilkan list inherit seperti yang kita cari. Contoh, nah ini kan seperti ini. Kita coba sama dengan petik 2 sell order. Nah, ini sell order adalah modul yang kita ingin inherit tadi. Oh ya, kalau mau tahu nama model dari sebuah aplikasi, kita bisa melihatnya sebenarnya dari sini. Ini ada model sama dengan sell order. Nah, jadi ketika dari review pun juga sudah kelihatan model sell order. Jadi itu yang akan kita inherit. Ini kurang lebih, jadi kita bisa copy saja langsung, paste. Nah, ini Odoo field model ini yang perlu, ini kita bisa sisakan seperti validation error boleh, ini kita bisa hapus karena rencananya di cancel itu jika tidak memiliki akses kita akan kasih validation error. Nah, sampai sini lalu kita langsung dev action cancel seperti nama fungsi yang kita ingin inherit. Untuk memastikan, kita bisa langsung ke modulnya langsung, yaitu si sell order atau modul sell. 5 mail project. Nah, ini sell model sell order. Sini kita cari fungsi action cancel. Nah, seperti ini kita bisa copy, mana tahu fungsi tersebut memiliki parameter lain selain self. Kalau self ini kan pasti ada. Nah, jadi kita bisa copy paste. Nah, lalu lakukan seperti ini. Res sama dengan super, lalu nama ini sell order, koma self, lalu titik action cancel. Lalu apa yang ingin kita lakukan? Apakah melakukannya sebelum atau sesudah dari
fungsi tersebut dijalankan. Karena kita ingin melakukannya sebelum action cancel itu dijalankan, kita ingin melakukan pengecekan, jadi kita lakukan di sebelum. Lalu kan kita inginnya berdasarkan hak akses kita yang sudah kita buat di School Apps kemarin. Nah, sini kita bisa lihat, atau kita bisa langsung user sama dengan self env.user. Nah, adalah user sedang login. If user titik has group, lalu kita lihat nama grupnya kemarin yang admin. Nah, ini masukkan nama modulnya ya, karena ini dari luar modul. Oke. Berarti ini kita jika tidak memiliki, berarti if not, nah, raise validation error, you have no access to cancel this quotation cells. Oke. Nah, sampai sini return res. Oke. Jadi jika kita ingin melakukan setelah setelah fungsi aslinya berjalan, kita bisa taruh di sini. Nah, seperti ini seharusnya oke. Kita coba refresh. Kita coba restart server. Kita coba refresh browser untuk memastikan sudah terupdate. Coba kita lakukan cancel, dia langsung menjalankan fungsi kita. You have no access. Oke, untuk memastikan atau kita dari browser yang berbeda, atau ini kita bisa versi incognito, kita login sebagai admin. Admin. Oke, sales. Yang jenisnya quotation, statusnya quotation, saya coba cancel. Oke, jalan. Karena user admin memiliki akses sebagai admin, maka fungsi berjalan. Ini kebuka dulu ya. Nah, ini yang user demo, dia tidak bisa melakukan. Nah, kira-kira seperti itu untuk melakukan inheritance. Lalu selain fungsi, kita juga bisa menambahkan field ya. Nanti akan ada contoh penambahan field. Saya ingin menjelaskan dulu sebuah aturan tidak tertulis, atau ya sebuah aturan tidak formal lah dalam melakukan inheritance, yaitu kita tidak boleh melakukan penimpaan sebuah fungsi atau nanti saat view itu secara utuh. Sebenarnya bisa kita melakukannya, cuman kalau kita jika teman-teman berada dalam sebuah tim atau programmernya lebih dari satu, ini sangat direkomendasikan dengan cara seperti ini. Artinya fungsi asli itu tetap dijalankan agar tidak merusak flow yang sudah ada. Sebenarnya jika saya melakukannya seperti ini kan ada fungsi aslinya nih yang berjalan, saya bisa aja tanpa res ini fungsi akan tetap jalan. Nah, ini hanya jika tidak memiliki akses, maka validation error. Jika memiliki akses, saya sini coba tes print deh, cancel. Oke. Dengan begini, ini artinya saya menimpa penuh sebuah fungsi. Ini sangat tidak disarankan. Bagaimanapun kebutuhannya, seharusnya ada cara tanpa mengganggu fungsi yang sudah fungsi aslinya. Coba jika saya lakukan seperti ini. Ini coba saya refresh, dan yang admin ini saya balikkan dulu ke semula, ke quotation statusnya. Saya refresh juga. Nah, ini kan yang user demo ya. Saya cancel, masih berjalan fungsi punya saya. Tapi ketika dalam user admin, cancel, sudah
fungsi asli tidak berjalan, status tidak berubah, dan kalkulasi yang aslinya tidak berjalan. Nah, tapi dia hanya melakukan print cancel. Nah, seperti itu. Jadi dalam melakukan inheritance, jika tidak mendesak sekali, fungsi asli harus tetap berjalan. Nah, seperti itu sebuah aturan tidak tertulis dalam inheritance, karena ini cukup berbahaya jika tidak saya informasikan. Nah, dalam res ini super ini adalah keyword untuk memanggil fungsi asli atau menjalankan kode asli. Cell order ini adalah nama kelas yang kita buat di sini. Ini tidak harus sama dengan pada cell order yang di sini. Ini kan nama dia kelasnya itu ya, ini kan namanya cell order juga. Jika saya sini tulisnya cell order custom, maka di sini pun saya harus tulis cell order custom. Nah, seperti itu. Lalu self ini wajib ada, lalu nama functionnya. Jika function yang mau kita inherit itu ada parameter lain, contoh value, keyword, misalnya seperti itu deh. Di sini kita harus masukkan yang dua ini di sini. Value sama dengan value, keyword sama dengan keyword. Contohnya seperti itu. Karena kebetulan ini hanya self doang, ini bisa kita hapus. Di sini pun bisa kita hapus. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah inheritance pada view. Nah, contoh di sini kita ingin melakukan satu level confirmation. Ini kan kalau saya klik confirm, statusnya berubah nih jadi sales order, ya kan? Ini sales order nomor 1 ya. Saya set dulu deh sebagai cancel. Oke, tapi ini harus saya refresh dulu nih. Saya reset dulu karena saya tadi masih saya komen ini. Nah, ini status nomor 1 kan statusnya ada sales order. Kita balikan dulu ke status quotation. Oke, set to quotation. Nah, sekarang statusnya kan udah ke semula. Kita ingin menambah satu lapisan, yaitu untuk melakukan confirm. User demo jika ingin melakukan confirm, user admin atau user yang memiliki akses itu harus seperti ngasih checkbox deh. Ini udah dia cek dan udah bener, sudah dia review dan sudah benar oleh admin, maka baru dia bisa lakukan confirm. Nah, bagaimana? Pertama kita inherit dulu view-nya ini, lalu kita tambahkan checkbox, dan hanya admin yang boleh menceklis checkbox tersebut. Lalu jika sudah diceklis, barulah user lain bisa mengkonfirm. Jika tidak dicentang atau tidak diceklis, maka user lain tidak akan bisa mengkonfirm. Nah, bagaimana? Itu pertama kita kan perlu satu checkbox tuh, yaitu boolean, field tipe boolean. Nah, kita bisa di sini tambah field satu boolean of boolean is reviewed. Nah, kita kasih deh default sama dengan false. Jadi sebagai default semuanya akan kosong dulu, tidak tercentang. Lalu kita inherit view-nya. Jangan lupa mengaktifkan mode debug, yaitu dengan cara menambahkan tanda tanya debug sama dengan 1, atau nah ini kan nggak mode debug nih, bedanya ada nih, ada tanda begini, ini kan nggak ada. Bisa dengan cara itu, atau kita bisa pada ke setting, lalu scroll paling bawah, sini ada activate developer mode. Oke, nah
Ini udah ada tanda bugnya. Kita ke sales lagi. Ini saya hapus dulu. Nah, ini di sini kita lihat nama view yang akan kita inherit, yaitu view ini. Kita bisa dengan cara sini klik tombol bug ini. Lalu di sini ada edit view form. Klik. Dia akan ngasih tahu kita nama view itu external ID-nya apa. Ini yang kita perlukan. Cell view order form. Nah, kita bisa copy. Lalu kita tambahkan view baru. Cell views. Contoh seperti ini, cell views.xml, udo. Lalu sama, kita bisa lakukan pencarian saja yang sudah dilakukan oleh modul lain. XML, paste. Nah, ini contohnya. Copy saja yang sini sampai sini, lalu paste. Lalu kita tutup yang masih terbuka. Ini kan file ini masih terbuka. Lalu si record. Oke. Inilah strukturnya. Sini kita bisa ganti, terserah, yaitu contoh sales custom, cell view order form. Seperti ini kan view order form. Nah, lalu tambahkan inherit. Ini bebas sebenarnya penamaan ID-nya. Lalu di sini kita bisa sama. Biasanya kalau saya biasanya seperti ini aja. Lalu semua underscore-nya saya ganti jadi titik. Model cell order, betul, dan ada inherit ID. Inilah sedikit perbedaan form view biasa dan form view yang di inherit. Nggak hanya form view lain pun seperti itu. Kalau kita lihat sini contoh si test view, kita lihat yang form view-nya. Ini kan sama ID, nama, name model, lalu arch. Sini sama name, model, hanya ada tambahan inherit ID baru arch. Pada arch, nah di sini kita bisa menyisipkan view kita tadi. Contoh, kita kan ingin meletaknya di bawah payment terms di sini. Berarti payment terms di sini kan nama fieldnya payment term ID. Kita bisa lakukan dengan cara field term ID, lalu position sama dengan after. Lalu di sini kita buka. Nah, di sini setelah payment term ID kita mau masukkan apa nih? Kita bisa masukkan field baru kita tadi, yaitu is reviewed. Position ada 3 jenis yang sering dipakai, yaitu position 4. Pertama after, yaitu kita meletaknya setelah, lalu ada before, tentu sebelum, lalu ada attributes. Ini untuk mengganti atribut yang ada. Berarti kita tidak menambah field baru, tapi kita mengganti atribut. Contoh pada field payment term ini kan dia nggak ada widget nih, kita bisa kasih widget. Nah, jadi itu untuk mengganti atribut. Lalu terakhir replace ini untuk mengganti penuh dari posisi field tersebut. Jadi contoh kita mau replace dengan field lain, jadi payment term ini akan dihilangkan dari view, lalu akan diganti dengan is reviewed ini. Nah, seperti itu. Sekarang kita pertahankan, kita ganti pakai after dulu aja. Oke, cell view jangan lupa kita masukkan di dalam manifest. Cell view, cell views. Coba kita refresh. Lalu view ini juga kita refresh. Nah, muncul nih dia tepat di bawah payment term.
Coba kalau kita taruh di sebelum ini, sell order template ID. Nah, sell order template ID position before. Langsung refresh saja. Nah, dia bakal di sebelum. Nah, seperti itu untuk posisi. Atau ini kita replace. Nah, boleh kita coba pelajari satu-satu, lalu replace. Hilang dia, diganti dengan is reviewed ini. Lalu atribut. Nah, untuk atribut berarti kita pertama lihat dulu edit view form. Kita bisa lihat lewat sini atau langsung di modulnya. Biasa saya lakukan langsung lihat di modul biar lebih baik, langsung jelas. Nah, langsung aja view order form, kita cari lagi tadi, cari yang dari model cell. Nah, ini view aslinya. Lalu kita coba cari si payment term ID tadi. Nah, ini kan payment term ID. Contoh kita ingin ngasih sebuah atribut invisible. Nah, invisible jika belum dikonfirm. Nah, yaitu dengan cara contoh si payment term ID position attributes, lalu di sini oh ya, kita ganti dulu nih after, lalu kita copy. Nah, sini yang kita ganti attributesnya, atribut. Nah, akan ada otomatis, kita perlu di name nya aja, name invisible. Ini hapus semua bisa. Jika is reviewed sama dengan false. Nah, seperti ini. Apakah berhasil? Dia akan invisible jika dia false. Oke, coba kita langsung refresh browser berarti ya. Nah, payment term hilang. Ini kan kita nggak pakai replace ya, tapi karena is reviewed. Lalu kalau kita centang, nanti lah ya. Nah, yang bisa mencentang ini hanya si admin. Ini kan user demo yang sedang login. Kita bisa melakukan inheritance pada dev right-nya. Dev right self dan false. Kalau untuk write ada beberapa fungsi khusus, yaitu dev write itu pasti self dan false. Dev create juga itu sudah default dari Udo. Write utuh untuk melakukan pengupdatean. Nah, jadi di sini sama, kita copy saja ini. Lalu pada write false sama dengan false. If, nah jika pada false, kita debug dulu deh. Kita debug. Lalu ini kita refresh dulu. Ini yang demo, kita yang admin maunya. Oke, saya refresh. Oke, ini error. Lalu pesannya ini invalid modifier. Oke, mungkin ini kurang tepat karena kita ingin jika dia false, kita bisa gunakan seperti ini saja, not is reviewed. Nah, dengan begini sih harusnya oke. Lalu coba kita refresh. Oke, sudah berjalan lagi. Nah, saat kita melakukan centang lalu save, otomatis muncul ya, karena hanya invisible dan ini. Oke, refresh, dia akan ngedebug nih, kita bisa lihat value dari false itu ada is reviewed. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan seperti ini. If false titik get is reviewed, jika ada value is reviewed di dalam false,
Oke, sudah. Maka lakukan pengecekan ini lagi. Oh, usernya deklarasiin. Oke deh. User sama dengan self env user. Jika user tidak memiliki akses admin, maka only admin allowed to set is reviewed. Oke. Dia bakal membatalkan save dari recordnya. Saya hapus dulu breakpointnya. Coba saya restart. Oke. Ini masih ini mark demo ya. Jadi kita tes langsung di mark demo. Coba saya centang, saya save. Only admin allowed to set is reviewed. Oke, berarti berhasil kita tadi. Lalu kita balik ke admin. Kan admin nih. Cancel dulu. Kita refresh biar pasti. Nah, saya coba centang, save. Oh, ada error lagi. Pada function write artinya nama values aslinya sih harusnya seperti ini, values. Karena kita menggunakan nama yang berbeda, kita bisa bisa ganti juga seperti ini, values sama dengan false, atau kita bisa langsung seperti ini ya. Nah, ini pun juga nggak masalah, harusnya oke. Kita coba sekali lagi. Oke, dia terset ya, sudah tersimpan. Coba kita batalkan dulu, save, aman. Centang lagi. Jadi hanya user admin yang bisa melakukan is reviewed. Lalu selanjutnya setelah is reviewed, baru user bisa melakukan confirm. Nah, pertama pada button confirm ini, nah namanya kan action confirm. Sama kita memastikannya dengan kita cek dulu si modul sel tadi. Nah, ini sel order dev action confirm. Nah, tidak ada parameter lain, jadi kita bisa langsung saja copy, paste, lalu sama ini juga res action confirm. Pada sebelumnya kita lakukan pengecekan dulu. Jika ingin melakukan konfirmasi, maka if not self titik is reviewed, raise user error lagi, raise validation, atau sekarang user error, bebas sama saja, raise user error is reviewed must be checked first. Oke. Berarti action confirm tidak akan berjalan jika is reviewed belum tercentang. Kita coba refresh. Pertama pada mode admin, kita hilangkan dulu centangnya. Oke, sudah hilang. Oke, pada demo di sini kita coba langsung lakukan confirm. The server must be checked first. Oh, oke. Berarti dia harus lapor adminnya dulu atau bagaimana? Kalau dia ingin mencentang dulu, save, nggak bisa. Jadi si admin harus mencentang dulu, barulah user demo bisa melakukan confirm. Nah, seperti ini kita sudah melakukan modifikasi pada modul bawaan Odoo, modul default Odoo. Dengan cara kita bisa menambahkan field baru pada modulnya.
dan melakukan modifikasi pada fungsi-fungsi dari cell order ini. Oke, kita kan sudah belajar yang inheritance pada view. Selanjutnya, bagaimana untuk inheritance pada menu item dan action. Nah, contoh pada view sales. Nah, ini kan sudah ada masing-masing ya. Kita ingin menambahkan menu baru. Nah, menu barunya ini kita pengen dia membuka dari apps kita. Contoh si tes ini. Nah, tes ini kita mau masukkan di dalam sales. Bagaimana caranya? Kita bisa, atau kita sisipin deh di dalam configuration ini. Sini nanti ada tes. Nah, bagaimana? Pertama, kita perlu tahu dulu ini si configuration ini nama ID-nya apa. Bisa langsung ke modul salesnya. Oke, ini si selnya, lalu kita view, cari. Nah, mungkin kemungkinan ini sel menu, sales orders. Nah, di sini harusnya ada nih reporting configuration. Nah, ini yang kita perlu. Kita mau sisipin dia di paling bawah. Bawahannya semua ya, bawahannya yang paling terakhir yaitu sekuensinya berapa, 70. Berarti kita nanti taruh di 80. Bagaimana? Pertama kita ke cell view kita bisa buat file baru atau kita taruh di sini pun nggak masalah. Lalu tambah menu item. Lalu model menunya yaitu sales custom test view. Lalu name-nya test action ID. Oh, ini melakukan action, berarti kita gunakan action yang sama. Itu sini kita ke menu kemarin. Nah, ini si test view kita. Nah, ini si tes ini actionnya itu ini. Berarti school apps. Jangan lupa pakai ini karena kita memanggil dari luar modul school apps action school test model groups. Nah, ini kita pengen hanya admin misalnya. Berarti ini school apps apa nama grupnya. Nah, ini school apps administrator. Lalu parent. Nah, parentnya adalah si sales menu ini tadi, mana aja? Menu cell config. Menu cell config. Sequence jadi 80. Kita coba tes server. Kita lihat dalam configuration sudah ada menu baru kita tadi, tes. Nah, jadi kita bisa buka test model nih dalam aplikasi sales. Nah, seperti itu. Nah, selain kita bisa menyisipkan, di sini kan sebenarnya kita nggak melakukan inherit ya, karena kita hanya masukkan dia ke dalam parent. Contoh configuration ini kita mau ubah apa aja bisa, tapi untuk sekarang saya yang gampangnya configuration, jadi ada S-nya deh, configurations. Yang penting kan tahu kita bisa melakukan perubahan. Oke, untuk melakukan inheritance pada menu item, yaitu karena sini case-nya kita hanya ingin mengganti nama, jadi pertama kita tambahkan sini record. Oke, lalu di ID-nya kita langsung tembak ke cell view-nya. Coba kita buka kembali si cell. Nah, ini menunya tadi mana? Cell menus. Nah, ini kan menu cell config. Copy. Di sini langsung kita ID-nya ada nama modelnya, nama modul, lalu paste menu cell config. Modelnya adalah ir.ui.menu. Di sini langsung kita ganti name-nya menjadi configurations S3 biar kelihatan.
Kalau kita restart browser, restart server, kita coba refresh browsernya. Oke, dia sudah berganti ya. Jadi kita bisa mengganti nama. Di sini ada apa aja? Ada groups, ada sequence, dan action. Nah, sini kita semua bisa kita ganti. Tinggal cukup masukkan di nama field yang mau kita ganti. Nah, seperti itu untuk inheritance menu. Nah, untuk action kurang lebih sama seperti menu item. Kita bisa copy dulu ini. Nah, lalu actionnya yang mau kita inherit, kita harus cari dulu ID dari actionnya. Contohkan pertama nih si sales menu sini. Contohnya pada view ini quotation, ini kan sekarang ada tree, ada kanban, ada kalender, pivot, dan graph, dan activity. Sini kita pengennya dia hanya punya dua view deh, tree dan kanban. Jadi kita akan inherit actionnya. Itu kita cari dulu. Ini kan si sales order. Nah, ini quotation. Nama actionnya adalah action quotation with onboarding. Kita cari dulu untuk dapatkan ID-nya. Find in folder. Nah, ini ya. Ini kan view mode, tree, kanban, form, color, pivot, dan graph activity. Jadi kita bisa copy. Lalu sini paste. Ini modelnya yaitu AR action add window. Oke, paste. Lalu apa yang mau kita ganti yaitu view mode. Kita pengen hanya tree, kanban, dan form. Di sini field name-nya kita ganti. Aduh, salah. Copy, paste. Nah, ini tree, kanban, dan form. Berarti secara logik harusnya ini hanya muncul dua, tree dan kanban, dan formnya saat kita klik. Kita coba restart server. Oke, lalu kita refresh browser. Nah, sekarang sudah terupdate. Hanya ada dua, tree dan kanban. Lalu form tentu saat kita masuk ke dalam. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk inheritance dari menu item dan action. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita sudah membahas inheritance model untuk Python. Di sini kita sudah menambahkan field baru dan kita inherit 3 function ini dari modul asli Odoo yaitu cell. Lalu kita sudah melakukan inherit pada view-nya juga, yaitu kita menambahkan field, lalu kita mengganti atribut suatu field yang ada di sana. Lalu kita juga sudah inherit menu item dan juga menginherit action dari cell tersebut. Untuk video kali ini, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.